Dari waktu ke waktu, melewati proses panjang berabad-abad, mereka berhasil menyeleksi dan merawat benih pangannya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua, petani di negara sedang berkembang identik dengan kemiskinan. Bencana kelaparan melanda di negara-negara baru merdeka, termasuk Indonesia dan Filipina. Kegagalan panen penyebab utama kelaparan global dan memakan banyak korban jiwa. Amerika Serikat mengambil inisiatif mendorong riset pertanian modern. Hasilnya, teknologi pertanian modern mulai diperkenalkan tahun 1950, serta menghibahkan sejumlah dana untuk pembangunan sistem pertanian modern di negara-negara sedang berkembang. Yayasan Ford Foundation dan Rockefeller dari Amerika Serikat menghibahkan dananya untuk pembangunan sebuah lembaga penelitian padi internasional atau International Rice Research Institute. Para ilmuwan dunia mulai bekerja mengumpulkan benih padi dari tangan petani miskin di seluruh dunia untuk kepentingan riset menciptakan varietas unggul baru. Benih-benih yang terkumpul dari tangan petani tersebut disimpan untuk jangka panjang di bank benih IRI. Varietas padi unggul dikuasai dan diperbanyak perusahaan transnasional untuk dilepas dan dijual kepada petani. Varietas padi unggul disebut-sebut mampu menaikkan produksi padi. Laporan kemajuan dan keberhasilan peningkatan produksi padi di negara-negara sedang berkembang mendapat pujian. Muncul suara para petani miskin Filipina menentang sistem monopoli benih padi. Alasannya, makin lama praktek revolusi hijau kurang menguntungkan bagi petani miskin, bahkan telah menjadi beban baru dalam kehidupan sosial ekonominya. Mereka tidak tinggal diam, berupaya mencari jalan keluar untuk bisa lepas dari ketergantungan monopoli benih produk transnasional. Hingga akhirnya mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri dengan membangun sistem pertanian alternatif atau pertanian agroekologi. Mari kita terbang mengunjungi petani miskin yang diorganisir lembaga Masipak di Filipina. Kantor lembaga Masipak terletak di kota provinsi Nueva Ecija, Pulau Luzon, kurang lebih 3 jam perjalanan dengan mobil ke arah utara dari kota Metro Manila. Kata Masipak berasal dari bahasa Tagalog, artinya kerja keras, merupakan jaringan kerja organisasi tani atau people organization, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti pertanian. Masipak didirikan tahun 1985, bertepatan penyelenggaraan Konferensi Padi Nasional. Dalam pertemuan itu, para petani miskin mengadu, tak mungkin bisa mengandalkan pemerintah untuk mengatasi masalah mereka. Mereka menginisiasi penelitian padi yang dipimpin oleh petani sendiri, dan membiayai sendiri proyek mereka dengan cara mengumpulkan dana sumbangan dari kalangan petani. Usulan proyek petani tersebut dikenal dengan seruan peso untuk benih. Seruan kaum tani itu menggugat hati para ilmuwan pertanian dan LSM untuk bersatu bekerja sama mendampingi kaum tani miskin secara sukarela. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup sumber daya petani miskin dan memberdayakan mereka melalui pendekatan perencanaan partisipatif, pemanfaatan efektif dan efisien sumber daya yang tersedia di sekitar, akses dan penguasaan sumber daya produksi,
yaitu benih, teknologi, dan lahan. Ketika memulai tahun 1986, hanya terdiri 5 organisasi tani, dan bertambah terus menjadi 512 organisasi tani hingga tahun 2016. Sekurangnya tercatat 50.000 anggota tani tergabung dalam organisasi tani. Kini organisasi tani mengelola 188 lahan percobaan atau trial farm. Lahan percobaan adalah lahan uji coba mencari padi idaman dari padi yang dikembangkan peneliti Masipak dan padi yang dikembangkan petani. Selain itu, mereka juga membangun 3 lahan pertanian cadangan. Mereka berhasil membangun bank benih, menyimpan koleksi lebih dari 2.000 varietas padi. Keberhasilan yang dicapai itu ditopang oleh 41 mitra LSM, 20 organisasi berbasis gereja, dan 15 ilmuwan. Masipak berhasil mengembalikan kendali benih ke tangan petani sendiri. Mereka juga memiliki 20 orang tenaga ahli pemuliaan padi dan berhasil mengembangkan 500 varietas padi, 12 orang tenaga ahli pemuliaan jagung, dan tersedia 100 tenaga relawan pelatih petani, dan 79 organisasi masyarakat terlibat aktif dalam pemasaran dan pemrosesan lokal. Masipak menentang pelepasan benih padi emas. Mereka bahu-membahu membangun jaringan internasional dan konsisten menentang pelepasan benih-benih GMO jagung dan padi emas. Alasannya, akan sia-sia semua upaya hasil kerja yang dicapai selama ini membangun kemandirian pangan petani kecil dan sistem pertanian agroekologi jika pada akhirnya harus kembali bergantung pada benih GMO dan dilepas ke ladang mereka. Hindi namin tatanggapin ang golden rice na kung saan makasinga sa katawan ng mamamayan, sa katawan at kalusugan ng mamamayan at ang panawagan sa usapin sa food security. Desa, keluarga tani, tanah, dan benih adalah sumber daya yang menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan jika dikelola dengan hati dan kerja keras.